Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar administrasi pajak. Semoga kalian sehat selalu sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mempraktekkan SPT 1770S untuk wajib pajak dengan penghasilan lebih dari 60 juta setahun. Harapannya nanti kalian bisa membuatnya dengan benar. Pada kasus yang akan kita berikan nanti statusnya adalah MT atau manajemen terpisah, di mana suami dan istri masing-masing memiliki NPWP sendiri sehingga untuk pelaporan pajaknya dilakukan secara terpisah. Baik, mari kita mulai. Untuk yang akan kita praktekkan pada pembelajaran ini adalah untuk yang 1770S. Di sini nama wajib pajaknya adalah Sam Arif, kemudian ada NPWP, kemudian direktur, kemudian kawin MT. MT ini artinya manajemen terpisah, di mana suami punya NPWP, istri juga punya NPWP, sehingga pelaporan pajaknya itu dilakukan sendiri-sendiri. Di sini adalah penghasilan bersih atau penghasilan netonya 396 untuk suami, sedangkan untuk istrinya itu penghasilan bersihnya sekian. Ini adalah syarat untuk penyampaian SPT 1770S. Ada 6 persyaratan. Yang pertama yaitu mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Kemudian dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan dalam negeri lainnya dan atau penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta setahun. Kemudian di situ termasuk keluarga yang berpenghasilan sampai dengan 60 juta namun memiliki status pajak pisah harta atau manajemen terpisah. Di sini ada ikhtisarnya, status perkawinannya menikah, kemudian tapi dia menggunakan manajemen terpisah. Di sini bukan penghasilan bruto ya, ini penghasilan netonya itu 396, kemudian ini juga. Nah, selain itu dia ada penghasilan penghasilannya itu sekian. Dia dapat dari keuntungan penjualan aset tetap. Oke, sekarang coba kita memasukkannya ke SPT. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita isikan dulu identitasnya. Identitasnya itu berarti NPWP-nya Sam Arif di situ 08 28 8 112, kemudian 2777000. Kemudian nama wajib pajaknya adalah Sam Arif. Kemudian di sini jenis pekerjaannya adalah, di situ tertulisnya direktur ya, terus jabatannya ya. Kemudian status perpajakannya adalah ini MT. Kemudian di sini NPWP istrinya adalah 07 340 71
7, 7, 340, 7, 7. Oke. Kemudian di situ ini coba saya soalnya coba saya insert di sini. Penghasilan netonya ini 396 ya. 396 juta. Ini kita ganti. Kita kasih expiration. Kemudian di sini berasal dari formulir 1721A1 kalau dia pegawai ya. Ini dianggap berdasarkan informasi ini pendapatannya sekian, penghasilan netonya. Kemudian yang berikutnya penghasilan neto dalam negeri lainnya diisi sesuai dengan formulir 1770 S1 jumlah bagian A. Kita lihat di sini lampiran 1 yang bagian A. Di sini untuk yang bagian A, kalian lihat untuk suami, saya copy dulu, ke sini juga. Untuk suami dia ada penghasilan dari keuntungan penjualan aset. Oh ini jangan lupa kita isi dulu nama dan nomornya. Terus kemudian sini juga. Oke. Kalau sudah, ini nama dan nomornya. Kemudian di sini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini termasuk kategori penghasilan neto lain. Di sini ada 37 juta kita masukkan di penghasilan lainnya. Kemudian kita jumlah. Terus kemudian ada, di sini tidak ada informasi mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam hal ini jika ada sumbangan atau hibah, bantuan, warisan, kemudian laba anggota CV ya, tidak atas saham, persekutuan perkumpulan berfungsi kongsi, terus ada klaim asuransi, beasiswa dan penghasilan lainnya. Di dalam soal tidak ada info itu berarti tidak kita masukkan. Kemudian juga tidak ada informasi daftar pemotongan atau pemungutan PPh olah pihak lain yang ditanggung oleh pemerintah. Maksudnya misalnya jika kita itu punya usaha lain, terus kemudian di usaha lain itu kita melakukan transaksi dan transaksinya itu dikenakan pajak, maka kalau atas pajak yang telah dipotong atau dipungut itu di sini dimasukkan. Tapi di dalam kasus ini juga tidak ada, berarti di lampiran ini. Maka di sini kembali ke sini ke 1770S, berarti ini diperoleh dari lampiran 1 jumlah bagian A. Berarti ini. Nggak bisa, kita ketik aja 37. Kemudian penghasilan neto luar negeri juga tidak ada informasi, sehingga di sini kita jumlah. Kemudian zakatnya tidak ada informasi, berarti di sini
juga. Sekarang PTKP. Nah, di sini karena tadi di sini kita pakai MT, berarti PTKP-nya kalau misalnya itu sebagai kakak atau sebagai kepala keluarga, kita pilih ini. K istri menikah dengan satu anak, KI1. Tetapi karena ini MT, manajemen terpisah, maka untuk suami maka dia dianggap K1. Karena tadi ada anak satu. Tapi kalau untuk istri dianggapnya TK atau tidak kawin. Karena K1, maka PTKP-nya berarti 54 juta 54 juta ditambah 4,5 juta tambahan karena menikah ditambah 4,5 juta tanggungan satu anak. Maka di situ 63 juta untuk PTKP-nya. Sehingga penghasilan kena pajaknya berarti 433 dikurangi 63 ya. Ketemu 370. Nah, kemudian maka di sini untuk ini bagi wajib pajak dengan status PH atau MT diisi dari lampiran perhitungan sebagaimana dalam bagian. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk PPh terutang ini kan 370. Kalau kalian ingat bahwa untuk lapisan 0 sampai dengan 50 juta maka dikenakan 5%. Kemudian kita sambil cari tarif PPh-nya ya, daripada salah. Kita cari tarif PPh sesuai dengan ini. Pasal 17. Di sini penghasilan kita lihat ya. Nah. Nih, penghasilan 0 sampai 50 juta tarifnya 5%, 50 sampai 250 15%, kemudian 250 sampai 525% di atas 530%. Mari kita hitung, berarti untuk ini yang pertama berarti kan sama dengan 50 juta dikali 50 juta udah benar belum? 1, 2, 3, 1, 2, 3 dikali 5% itu lapisan pertama ya. Kemudian lapisan berikutnya saya pakai sheet sendiri aja deh. Berarti 5 juta 50 juta dikali 5%. Pertama perhatikan 0 sampai 50 juta. Kemudian 200 juta. Kemudian tadi ininya berapa? 370. Berarti di sini seratus
20 juta, maka di sini 5%, sorry, gitu. 5%, terus kemudian 15% dan 25%. 15% dan 25%, maka pajak terutangnya ya kalau dijumlah pajak terutang setahunnya adalah 62.500.000. Kita masukkan ke sini 62.500.000. Kemudian pengembalian pengurangan tidak ada keterangan di soal. Di sini langsung 6.500.000. Kemudian PPh kredit pajak yang tadi di lampiran S1 juga nggak ada. Berarti di sini langsung. Oh, ini kita bagi. Ini kita bagi. Sebentar. Oh, enggak. Ini enggak. Sekarang PPh. Ini juga enggak ada keterangan. Ini juga enggak ada keterangan. Sehingga PPh yang harus dibayarkan ini berarti tanggal 31 Maret 2019 ini berarti ini karena yang kolom ini enggak ada keterangan. Kemudian angsuran pajaknya berarti ini kita bagi 12, 5 juta. Nah ini keterangannya kita kasih tanda. Kemudian di sini wajib pajak, nama lengkap, kita isi nama lengkapnya. Kemudian NPWP, NPWP-nya dia sudah kita masukkan. Kemudian untuk di lampiran kedua, di sini dipakai kalau misalnya kita mendapat penghasilan yang bersifat final, baik itu dari bunga deposito, bunga diskonto obligasi, penjualan saham, hadiah undian, pesangon, sewa atas tanah bangunan, dan lain sebagainya, termasuk di sini ada penghasilan istri. Nah, di sini penghasilan istri kita masukkan di sini. Penghasilan istrinya berapa di situ? Di situ adalah 143 juta. Kemudian PPh yang sudah dipotong berapa? Berarti kan ini kita hitung ya PPh yang punyanya istri kan 143 juta. Nah, kemudian 143 juta dikurangi PTKP-nya istri sendiri 54 juta. Sehingga kena pajaknya adalah 89 juta. Berarti ini yang pertama 50 juta itu 23. Kemudian bentar ini saya kasih RP dulu. Ini tadi 370 yang punya suami.
yang punya istri 89, berarti di sininya 39, ini kita copy, terus berarti pajaknya istri, nih. Jumlahnya 8.350.000. Ini untuk pajaknya istri berarti 8.350.000. Benar ya, 8.350.000. Sehingga di sini menjadi 8 juta 8.350.000. Kemudian seharusnya di dalam soal itu juga ada kalau ada keterangan harta atau perolehannya berapa nanti dihitung di sini. Kemudian di sini kalau misalnya utang, punya utang dan lain sebagainya juga ditulis, tapi tadi tidak ada keterangan. Nah sekarang ini ada keterangan namanya istri, kalau anaknya tadi nggak ada keterangan ya. Istrinya namanya Titik, anaknya satu nggak ada keterangan, NIK-nya nggak ada keterangan, kemudian hubungan keluarganya adalah istri, kemudian pekerjaannya karyawati. Oke. Nah, ini sudah selesai semua. Jadi seperti yang di soal sudah diisi semula. Dimulai dari lampiran 2, lampiran 1, kemudian ini. Jangan lupa di sini tanggalnya itu diisi ya. Tanggal 31. Kita isi bulan Maret 2020. Kenapa 2020? Karena ini masa pajaknya 2019. Ini tanggal. Oke. Nah, kalau sudah di sini jangan lupa ditandatangani. Kita tulisi TTD kayak gitu. Oke, sudah selesai untuk pengisian SPT 1770 SS. Semoga dapat dipahami dan dapat dipraktekkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.